Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Zahida Nurul Paujia dari Program Studi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan eksplorasi konsep perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia merupakan perjalanan yang panjang, bercabang, dan penuh tantangan dalam upaya membangun sistem pendidikan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai nasional. Pada masa kolonial Belanda, Indonesia mengalami perkembangan pendidikan yang cepat dengan sistem pendidikan yang berbasis pada kurikulum yang berkaitan dengan pemerintahan kolonial. Kolonialisme Belanda mengawali perkembangan pendidikan Indonesia dengan menciptakan sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa Belanda dan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pejabat kolonial. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda ini, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian lahir Reglement Intens Underweight, lalu didirikan sekolah guru di Salatiga, yang kemudian pindah ke Magelang, kemudian berpindah ke Bandung. Pada tahun 1866, dengan berangsur-angsur dapat didirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang memiliki kelas di mana pendidik di sekolah tersebut sudah mendapatkan didikan tambahan, akan tetapi maksud dari pendidikan sekolah ini untuk mendidik calon pegawai negeri dan pembantu perusahaan kepunyaan Belanda. Kemudian, pada tahun 1920 muncullah cita-cita baru dalam lapangan pendidikan dan pengajaran dengan terciptanya Taman Siswa di Yogyakarta yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Isi pembelajaran dari Taman Siswa menunjukkan sifat kultural nasional sebagai bagian dari peradaban bangsa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman pendidikan yang mendasarkan kebudayaan nasional dapat menghindarkan dari kebodohan. Aliran Taman Siswa ini sebenarnya sudah terkandung dalam jiwa rakyat Indonesia. Aliran Taman Siswa itu sebenarnya sudah terkandung sejak lama. Buktinya dengan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kepulauan Indonesia, di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Juga sekolah-sekolah yang didasarkan keagamaan agama Islam, Kristen, maupun agama Katolik. Asalkan berani berdiri sebagai sekolah partikelir yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Di samping dasar-dasar keagamaannya masih memasukkan juga dasar dan semangat revolusioner. Kemudian, pada zaman pasca kemerdekaan Indonesia, kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil. Maka dari itu, hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional. Pada saat itu, telah terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional. Pada tanggal 1 Maret 1946, tujuan pendidikan berorientasi untuk usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh yang dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Adapun susunan terus kesekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 adalah pendidikan rendah, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi republik, dan pendidikan berbasis agama. Kemudian pada pas pendidikan Orde Lama, sebagian telah kemerdekaan memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Adapun tujuan pendidikan pada masa Orde Lama adalah tujuan pendidikan nasional, baik yang dilakukan dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta, serta dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi agar menciptakan warga negara sosialis Indonesia yang susila dan bertanggung jawab atas diselenggarakannya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur dari spiritual maupun material, dan selalu berjiwa Pancasila. Pada masa ini, kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu kurikulum rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952 dan sebelumnya ada kurikulum perubahan tujuan pendidikan dan yang terakhir kurikulum 1964. Selanjutnya, pada pendidikan pada Orde Baru. Yang pertama, mengarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Pada masa ini, dimunculkan konsep pendidikan yang dikenal sebagai sekolah pembangunan.
Dalam konsep pendidikan diperkenalkan kepada jenis lapangan serta lingkungan kerja. Dengan demikian, peserta didik dapat menyalurkan bakat masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Pemerintah juga melaksanakan instruksi Presiden Pendidikan dengan dilampirkannya dasar-dasar di mana hampir 150.000 SD Impres dibangun. Selain itu, pemerintahan juga melaksanakan program belajar, pemberantasan buta huruf pada tahun 1978, serta program wajib belajar pada tahun 1984 dan gerakan orang tua asuh. Selanjutnya, pada masa reformasi, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Selain itu, pemerintah pada masa reformasi melakukan perubahan kurikulum dari mulai kurikulum berbasis komputer, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSB, kemudian kurikulum 2013 secara umum dari reformasi, kemudian yang terakhir dan sedang kita laksanakan yaitu kurikulum 2013. Secara umum, dari reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang pendidikan, sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat atau negara, berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Orde Reformasi dimulai pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, sistem pendidikan pun mengalami perubahan, yaitu dengan berubahnya penerapan kurikulum untuk perbaikan mutu pendidikan merujuk pada Undang-Undang Reformasi Pendidikan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional serta strategi untuk mewujudkan pendidikan bermutu agar relevan dengan masyarakat yang berdaya saing global. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat persatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara mengembangkan potensi diri. Penerapan kurikulum pada Orde Reformasi dimulai pada kurikulum 2004 yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu disebut dengan KBK, dilanjutkan pada tahun 2006 menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa yang disebut dengan KTSP, tahun 2013 dilanjutkan diperbarui dengan yaitu kurikulum 2013 dan sekarang menyusul dengan kurikulum Merdeka. Mungkin demikian yang sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.